Hai para nego user dan kaum ibu kaum yang disuruh PSBB atau tidak ya, sama aja tetap bakalan di rumah. Seperti di judul video kali ini guys, gue pengen bahas anime-anime dengan karakter utama yang bersekolah atau dipindahkan sekolahnya ke sebuah sekolah elit guys. Nah karena menurut gue itu lumayan banyak yang suka dengan sekolah-sekolah elit gitu ya, jadi gue buatin lah. Apalagi buat kalian nih yang udah lama nggak sekolah dan kangen sekolah guys, jadi gue ingetin lagi lah ke sekolah. Nah terus apa saja sih anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Owari no Seraph. Nah mungkin keadaan anime ini awalnya mirip dengan keadaan kita sekarang ini guys. Apalagi virusnya ini virus mematikan. Anime ini menceritakan tentang bumi yang diserang oleh sebuah virus. Nah lo mirip banget kan dengan kita. Apalagi nih ya, keadaannya ini disusul dengan keadaan kota yang semakin tidak karuan. Apalagi gara-gara rakyatnya itu juga tuh ya, yang udah terserah lah ya, cari baju lebaran aja sono di mall. Namun kemudian ya muncul sebuah kelompok vampir yang berkata akan menyelamatkan umat manusia dari virus ini. Tetapi dengan syarat manusia akan menjadi ternak bagi para vampir tersebut guys. Nah disinilah kita dipertemukan dengan keluarga Hyakuya yang ditangkap oleh para vampir tersebut itu guys. Mereka ini merupakan anak-anak dari panti asuhan Hyakuya guys. Keduanya ini merupakan anak tertua dari panti asuhan tersebut. Nah maka dari itu tuh, lu mau nggak nasib dunia kita seperti anime ini guys? Ada vampir yang datang nolongin, tapi ya lu harus jadi ternak mereka. Mau nggak? Enggak kan? The Daily Life of the Immortal King. Nah ini anime Cina pak. Jadi kalau gua salah nyebutin nama karakternya ya wajar aja lah ya. Lidah gua itu orang Indo bukan orang planet Namek. Cerita berputar di sekitar kehidupan sehari-hari karakter yang bernama Wang Ling guys, dalam usahanya untuk menyembunyikan kekuatan besar miliknya ketika dia ini mulai bersekolah di sebuah sekolah yang elit guys. Bahkan si main karakternya ini sering banget tuh dihadapkan pada keadaan yang harus membuatnya itu mengeluarkan kekuatan aslinya. Tapi ya sayangnya dia ini tidak benar-benar bisa menyembunyikan kekuatannya guys. Jadi ya terpaksa guys, Wang Ling ini harus berkali-kali menggunakan kekuatan tersebut itu untuk menghilangkan ingatan orang-orang yang menyaksikan kekuatannya, termasuk juga ya kepala sekolahnya guys. Dimana kepala sekolahnya ini adalah seorang pahlawan. Dia ini mulai dikenal sebagai pahlawan sejak mengalahkan Raja Iblis. Tetapi tunggu dulu, sebenarnya ya yang mengalahkan Raja Iblis itu adalah Wang Ling sendiri guys. Lah kok bisa bang? Iya emang kenyataannya begitu guys. Bahkan si kepala sekolahnya ini sendiri ya mengidolakan Wang Ling guys, dan sering memergokinya mengeluarkan energi spiritual yang sangat besar untuk mengalahkan musuhnya guys. Itu sebabnya Wang Ling ini sering banget tuh menggunakan mantra pelupa ingatan kepada kepala sekolah guys. Emang ya anime ini itu kebalik, murid yang hebat gurunya yang kocak emang ya. Absolute Duo. Nah ini nih anime yang nasib main karakternya idaman para wibu banget lah ya. Bercerita tentang karakter yang bernama Kokonoe Toru guys, yang mendaftar ke Koryugakuen, sebuah sekolah khusus yang melatih para muridnya untuk bertarung agar kelak mereka ini bisa menjadi pasukan keamanan. Nah para muridnya ini disuntikan sesuatu agar mereka ini mengeluarkan sebuah blast. Simpelnya blast itu adalah senjata yang berbentuk sesuai dengan jiwa mereka guys. Jadi kalau jiwa lu sakit ya, sakit jiwa lu ya, biasanya blastnya itu berbentuk kayak ya eskiko gitulah. Tapi kalau jiwa lu normal bakalan berbentuk seperti ya senjata pedang, tombak ya dan lain-lainnya. Akan tetapi guys, blastnya si Toru ini berbentuk sebuah perisai. Nah lu tau lah apa yang bakalan terjadi kalau ya senjata perisai. Setelah melewati sebuah ujian yang mengharuskan para muridnya bertarung satu sama lain, Toru ini lolos dan resmi menjadi murid dari Koryugakuen guys. Sekolah ini itu menjalankan sistem duo di mana para muridnya ini harus membentuk tim beranggotakan 2 orang. Nah para duo ini akan tinggal sekamar guys. Entah itu nantinya bakalan pria sama pria, cewek sama cewek, atau cewek sama cowok. Asal mereka cocok ya mereka bakalan sekamar. Dan mengejutkannya guys, yang menjadi duonya Toru ini adalah si Julie, si gadis bule asal Norwegia, yang bikin ngiler banget pak. Gimana enggak, cewek bule bos, loli lagi kan. Aduh. Somin Sample. Ini juga nih sekolah elit ya, walaupun sekolah elit gua kalau dipaksa masuk ke sekolah ini ya mau tapi enggak juga sih. Kenapa? Nah biar gua jelasin dulu nih. Di anime ini ada sebuah sekolah khusus wanita yang sangat rahasia.
Para siswi-siswi ini dari keluarga bangsawan diajarkan segala sesuatu demi menjadi seseorang wanita berkelas tinggi guys. Mereka ini benar-benar terputus dari dunia luar agar mereka ini terlindung dari sikap-sikap yang buruk dan juga menjadi wanita yang sangat-sangat sempurna. Namun masalah baru telah datang guys baru-baru ini, karena semakin banyak siswi yang sudah lulus mengalami shock berat saat menghadapi dunia luar yang sangat-sangat kejam ya. Intinya mereka ini ya terkejutlah dengan jahatnya dunia ini. Untuk mengatasi masalah ini guys, pihak sekolah para cewek-cewek ini memutuskan untuk menculik salah satu siswa SMA laki-laki yang biasa saja guys, dan dipaksa pindah sebagai murid di sana sebagai sampel orang biasa. Nah, dimulailah tuh. Mereka ini berharap bahwa ini akan menjadi cara yang bagus untuk memperkenalkan anak-anak ini dengan dunia luar, terutama kenalan dengan lawan jenis. Jadi si tokoh utama ini diculik dan dipaksa bersekolah di sekolah cewek ini guys. Dan sebenarnya pihak sekolah itu nggak sembarangan milih cowok. Mereka ini mengira bahwa si karakter utamanya itu adalah homoseksual yang menyukai pria-pria maco atau spesies piku gitulah bahasa gua. Dan masalahnya jika si karakter utama ini menjelaskan bahwa dirinya ini bukanlah seorang homoseksual, maka pihak sekolah bakalan terpaksa memotong titiknya tersebut guys demi menjaga kesucian para siswi. Ya, menurut gua nih ya, daripada masa depan gua hilang nih ya gara-gara hal konyol, mending gua ngaku gay pak, sumpah. Daripada titik gua dipotong pak, lu bisa bayangin sunat 2 kali. Musaigen no Phantom World. Mungkin dari semua anime tadi guys, sekolah elit yang paling ideal adalah anime ini guys. Ya nggak harus ngaku-ngaku jadi homo lah, nggak perlu sembunyi-sembunyi lah, nggak perlu punya rekan duo yang harus pusing amat lah gitu. Intinya di sekolah ini itu bebas lah ya, seperti sekolah biasa. Berkisah di mana hantu atau yokai hingga saat ini itu dianggap tahayul guys. Dan akhirnya persepsi itu berubah ketika ada virus buatan yang menginfeksi otak manusia dan menyebar ke semua orang dan mengungkapkan bahwa mereka itu atau makhluk mitos ini telah hidup bersama umat manusia selama ini. Virus ini itu telah mempengaruhi generasi berikutnya secara signifikan, yang memungkinkan mereka bisa mengembangkan kemampuan khusus yang dapat digunakan untuk melawan phantom-phantom berbahaya. Dimana karakter-karakter di dalam anime ini yaitu yang bernama Haruhiko memiliki kemampuan untuk memanggil dan menyegel para phantom guys melalui media sebuah gambar. Sementara karakter yang bernama Mai ini mampu menggunakan berbagai kekuatan elemen untuk bela diri guys. Bersama dengan Ruru, seorang phantom yang sangat ramah, mereka ini membentuk sebuah tim dari Akademi Hoshi untuk membasmi para phantom yang menyebabkan kerugian bagi umat manusia guys. Sousei no Aquarion. Singkatnya, Alkisah ada suatu ras guys yang dikenal sebagai malaikat bayangan. Nah, ras malaikat bayangan ini menyerang kekuatan hidup bumi dari semua yang menghuni planet ini guys. Nah, berkat beberapa mukjizat yang agak keterlaluan ya, malaikat bayangan ini menjadi tidak aktif lagi guys. Dan umat manusia mampu hidup 12.000 tahun lagi tanpa takut ada kehadiran mereka. Tapi 11 tahun kemudian setelah bencana yang dijuluki dengan Genesis Suci dibawa ke bumi, para malaikat bayangan ini malah bangun lagi dari tidur mereka dan melanjutkan serangan itu sekali lagi guys. Untuk memberi sebuah kesempatan bagi umat manusia, sebuah organisasi yang dikenal dengan Deava dibentuk guys, dan menggunakan sebuah robot yang bernama Aquarion untuk melawan guys. Nah, agar Aquarion dapat dibawa dengan kekuatan penuh, 3 pilot harus menggabungkan hati, tubuh, dan jiwa mereka guys. Namun di sini mulailah kisah seorang karakter yang bernama Apollo, seorang pemuda yang dibesarkan dari kemiskinan. Ya, si Apollo ini diyakini bahwa dia ini adalah pahlawan reinkarnasi legendaris guys, dimana Apollo ini lebih memilih untuk menjadi pilot Aquarion. Nah, di sini nih guys, dia ini walaupun cuma 1 orang doang ya, tapi nantinya dia mampu mengubah gelombang perang guys. Sebelum kita masuk ke list utamanya, ini ada beberapa anime-anime yang emang udah bagus banget guys dari kalian gitu kan. Jadi gua masukin aja ke honorable mention, Full Metal Panic, Assassin's Pride, Freezing, Classroom of the Elite, Saijaku Muhai no Bahamut,
Machine Doll wa Kizutsu Kanai. Nah, walaupun anime ini itu anime elite school, tapi berbeda dengan anime-anime lainnya guys. Konsep anime ini itu ala-ala era perindustrian di Inggris gitu lah guys. Apalagi ditambah dengan machine doll-nya tuh. Beda banget dengan anime-anime tadi. Berawal dari abad 20 guys, dimana ada karakter yang bernama Akabane Raishin. Dia ini adalah mahasiswa pengendali boneka dari Jepang guys, yang datang ke Akademi Walpurgis di Inggris untuk mempelajari bidang machine art guys. Sebuah bidang kombinasi sihir dan juga teknologi dengan aplikasi militer gitu. Dia ini ditemani oleh seorang gadis yang bernama Yaya, yang sebenarnya dia ini adalah automaton guys. Automaton itu bisa kita ibaratkan itu seperti boneka hidup, cuma terbuat dari mesin guys. Nah, tantangannya itu dimulai ketika akademi ini mengadakan sebuah turnamen pertempuran eksklusif untuk 100 orang teratas. Nah, tujuannya itu untuk memutuskan siapa sih yang berhak mendapatkan gelar Wishman atau pengendali boneka terkuat guys. Nah, makanya guys, anime ini itu bisa dibilang keren banget kalau soal konsepnya guys. Nah, itulah anime-anime di mana karakter utamanya ini bersekolah atau dipindahkan sekolahnya ke sebuah sekolah elit guys. Dengan saat dia di sekolah elit itu, dia bakalan menjadi hebat guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko undur diri. Sampai jumpa di next episode.